Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali saudara-saudara. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa saat ini karena lagi musim virus corona ya, hendaklah kita saat ini menjaga kesehatan agar supaya kita tidak terkena dari virus corona, sehingga kita dapat penyakit itu ya. Usahakan kita menjaga kesehatan. Selanjutnya kali ini saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari klien-klien yang mengajukan pertanyaan pada saya, yaitu ada dua hal. Pertama adalah menanyakan apa saja hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika menjalani interview. Kita membicarakan apa saja yang tidak diperbolehkan. Kedua, ada pertanyaan, itu saya baca di laptop saya. Ada seorang klien, seorang ibu-ibu yang diberitahu oleh HR ketika melamar pekerjaan bahwa HR itu tidak mau dengar bila mana ibu kandidat karyawan ini bila mana diterima kerja di perusahaan itu kemudian minta izin tidak masuk kerja dikarenakan anaknya sakit. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya berharap bila mana saudara tidak keberatan memberi saran dan kritik dan komen agar saya bisa membangun video ini lebih baik. Selanjutnya bila saudara ikhlas dan tidak keberatan juga memberikan subscribe kepada saya agar supaya video ini dapat berkembang dengan baik. Mari kita lanjutkan ke masalah tadi. Hal-hal yang tidak boleh dibicarakan dalam interview bila mana kita menjalani interview. Pertama adalah, satu, jangan membicarakan masalah kejelekan siapapun ya, entah itu mantan bos saudara, mantan atasan saudara di perusahaan yang sebelumnya, ataukah itu rekan kerja saudara di perusahaan sebelumnya, ataukah siapapun lah, pokoknya kita tidak boleh membicarakan kejelekan ketika kita menjalani interview. Kedua, sebelum saya lanjutkan kedua, ada keterangan dari saya bila mana seseorang sering menjalani interview dan membicarakan kejelekan mantan-mantannya itu, ada kemungkinan HR berpikiran bahwa saudara belum bekerja aja sudah suka membicarakan mantan-mantan rekan saudara, mantan bos saudara, terus pada orang lain. Dia akan berpikir bahwa HR ini berpikir jangan-jangan nanti setelah Anda bekerja di perusahaan itu, nanti kalau resign juga dari perusahaan itu, dia akan khawatir saudara akan bicarakan kejelekan dari mantan-mantan atasan perusahaan di mana saudara bekerja saat ini. Itu yang dikhawatirkan dari HR, karena itu akan merusak reputasi dari perusahaan tersebut. Kedua, jangan membicarakan masalah kejelekan diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Itu sangat merugikan bagi saudara sendiri, karena akan mengurangi kredibilitas saudara di mata seorang HR. Nanti ada bahasan tersendiri mengenai bagaimana kita memberi jawaban bila mana ditanya oleh HR, oleh perusahaan, apa kekurangan dari diri saudara. Itu ada teknik untuk menjawab pertanyaan seperti itu ya. Ketiga, jangan membicarakan keluhan-keluhan atau suka mengeluh di hadapan HR ya. Karena apa? Kalau kita membicarakan keluhan, curhatan
saudara, artinya saudara itu tidak tahan uji, tidak tahan banting ya menghadapi suatu permasalahan. Apalagi permasalahan itu permasalahan pribadi ya, sampai diceritakan ke perusahaan, ke orang lain. Belum lagi nanti kalau bicara curhatan ketika saudara bekerja pada perusahaan sebelumnya. Janganlah reputasi saudara dirusak oleh curhatan saudara ya. Terus selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan seorang ibu tadi ya. Jadi ibu kebingungan ini ditanya oleh HR. HR itu tidak mau terima alasan bila mana ibu tidak masuk kerja, ibu itu bila mana diterima kerja di perusahaan itu, terus mengajukan izin tidak masuk kerja karena anaknya sakit. Untuk menjawab pertanyaan ini ada tekniknya. Jadi saudara bisa bercerita pada HR itu, katakan bahwa pada HR itu sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang tidak lepas dari sakit, tentu kita nggak akan bisa memberi jaminan 100% bahwa kita dalam keadaan sehat. Katakan pada HR itu bahwa saudara akan berusaha untuk masuk kerja selama itu memungkinkan, bila mana anak saudara itu sakit, hal-hal yang ringan seperti batuk, pilek itu kan sakit yang umum ya, itu bisa saudara anggap bisa diatasi sambil jalan. Artinya bisa minta tolong pada saudara pada asisten rumah tangga saudara atau kakak adik saudara yang hidup bersama dengan saudara itu. Tapi bila mana anak atau anggota keluarga saudara yang sakit itu memerlukan perawatan yang intensif, misalkan harus dirawat di rumah sakit, atau saudara menerima musibah, anak atau anggota keluarga itu harus menjalani perawatan di rumah sakit ataupun hal yang lainnya yang perlu perhatian khusus, tentunya saudara tidak akan bisa membiarkan itu diserahkan pada orang lain ya. Tentu sebagai orang tua akan terfokus sementara terhadap kasus anak atau anggota keluarga yang sakit itu. Jadi kesimpulannya bahwa selama sakit atau halangan itu ringan, yang normal, pastikan bahwa saudara tetap bisa bekerja tanpa harus minta izin untuk tidak masuk kerja, hanya masalah yang umum seperti itu. Tapi bila mana sakit itu memerlukan perhatian khusus ya, tidak mau ya saudara harus minta izin pada perusahaan untuk tidak masuk kerja. Itu hal yang manusiawi sekali. Orang tidak akan bisa 100% terhindar dari sakit, terhindar dari suatu musibah yang tentunya tidak diinginkan. Kadang-kadang datang begitu tiba-tiba, kita tidak ada persiapan untuk itu. Itu yang bisa saudara sampaikan pada HR. Saya yakin HR itu akan bisa menerima alasan saudara. HR adalah orang manusia biasa. Dia juga akan mengalami hal serupa seperti saudara bila mana anggota keluarganya mengalami hal yang demikian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang dari klien tadi yang saya mampu kasih jawaban. Bila mana saudara nanti punya pertanyaan atau
pertanyaan berupa interview. Kebetulan saya juga membuat buku di volume 3 saya, membicarakan masalah jawaban-jawaban interview bila mana menghadapi pertanyaan dari HR. Buku ini sudah saya terbitkan dan sudah banyak klien yang membeli dari buku tersebut. Nanti akan saya sampaikan di awal video itu buku saya yang volume 3. Isinya masalah menjawab pertanyaan ketika menjalani interview dan membangun personal branding ketika kandidat karyawan berhadapan dengan HR. Sebelum saya mengakhiri dengan video ini, saya berharap video ini bisa menambah wawasan, menambah semangat saudara untuk mencari kerja. Semoga kedepannya saudara mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kerja. Jangan lupa, saya mohon kesediaannya, keikhlasannya, subscribe video ini agar supaya saya bisa mengembangkan video yang selanjutnya. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.